10 hal yang perlu diajarkan kepada anak karena sesudah manusia dewasa, sulit bahkan tidak akan berubah. Halo, assalamualaikum. Sudah lama sekali ya kita nggak ketemu dalam program Celoteh ini. Kali ini yang ingin saya ulas adalah tentang hal penting yang perlu orang tua ajarkan kepada anak, karena setelah mereka dewasa, hal ini akan menjadi bekal yang sangat berharga untuk diri mereka sendiri dan terutama untuk keluarganya nanti. Check it out yuk. Teman podcastku, kita mungkin sering mendengar sebuah perumpamaan atau sebuah kalimat yang menyatakan bahwa sekolah pertama seorang anak itu adalah ibunya atau orang tuanya. Selain dari orang tua, sekolah berikut anak-anak adalah lingkungannya sebelum mereka memasuki usia pendidikan formal. Secara psikologis, seperti juga manusia dewasa maupun remaja, anak-anak juga mempunyai rentang usia tersendiri. Manusia memiliki rentang waktu yang disebut rentang usia anak-anak, kira-kira dari mulai usia 0 tahun sampai sekitar usia 10 atau 11 tahun. Maksimal mungkin 12 tahun menjelang remaja. Tapi di masyarakat hal itu bisa juga menjadi fleksibel karena ada juga anak-anak yang baru memasuki usia remajanya sekitar usia 14-15 tahun. Nah, dalam rentang waktu itu ada masa-masa usia psikologis yang berbeda, di mana berbeda juga penanganannya atau cara mendidiknya. Misalnya di usia-usia batita atau di bawah usia 3 tahun, anak-anak yang perkembangan otaknya, perkembangan psikisnya, dan juga perkembangan tubuhnya masih sangat belia, tentu saja belum lengkap dan sempurna, maka tentu saja cara mendidik dan mengajarkan hal-hal yang baik kepada mereka berbeda dengan cara kita mendidik kepada anak-anak yang sudah lebih besar atau remaja. Tapi secara umum, di sini saya akan bicara tidak berdasarkan rentang usia itu, tapi kita ambil secara umum saja, yaitu tadi dari usia balita sampai usia remaja. Apa yang anak-anak lihat dari orang tuanya atau lingkungannya, itu sebetulnya ada 2 poin. Yang pertama adalah sikap atau gesture. Nanti ini akan berkaitan dengan tata krama. Dan yang kedua adalah nilai. Apa maksudnya dari yang dilihat anak-anak dari orang tuanya berupa gesture atau sikap itu adalah yang sehari-hari mereka lihat, sehari-hari yang mereka dengar, sehari-hari yang mereka rasakan. Baik itu perbuatan orang tuanya atau kata-kata orang tuanya, kakaknya, omnya, atau temannya yang berada dekat dengan dirinya, maka itulah yang diam-diam secara langsung atau tidak langsung dia pelajari dalam hidupnya. Kita tahu bahwa anak itu seperti kertas putih yang masih kosong.
maka apa yang orang tuanya lakukan akan dia terima sebagai sebuah kebenaran, sebagai sebuah perilaku atau hal yang pantas dan layak dia lakukan, baik dirinya sebagai anak dan seterusnya nanti setelah dia menjadi besar. Tanpa kita sadari, apapun yang kita lakukan, apapun yang orang tua kerjakan, yang anak-anak lihat dan mereka anggap sebuah kebenaran, sebuah kepantasan, tanpa kita sadari, mereka menyerap itu juga menjadi nilai di dalam dirinya. Nilai di sini maksudnya, oh berarti kalau papa saya marah waktu saya berkata kasar atau bicara keras-keras, berarti itu nggak boleh, berarti itu nggak baik karena papa marah, karena papa nggak suka. Nah, itu contoh nilai yang diserap oleh anak. Begitu juga sebaliknya. Misalnya ketika anak melakukan kebaikan, misalnya seperti menolong kakaknya waktu diminta tolong, atau bicara dengan ibunya dengan suara yang baik, lalu ibunya mengapresiasi dengan senyuman, pelukan, maka tanpa disadari anak juga menyerap nilai yang berada di dalamnya. Oh ternyata mama senang kalau aku bicaranya pelan-pelan, kalau aku bicaranya baik-baik, tidak berteriak. Ternyata mama senang ya kalau ada tamu aku nggak lari-lari, kalau ada orang tua aku menyapa duluan atau mencium tangannya. Tanpa kata-kata, anak akan menyerap semua nilai itu secara sederhana dengan caranya. Nah, semua nilai-nilai kebaikan itu ataupun keburukan, dua-duanya sama, diterima oleh anak, diserap oleh anak, menjadi nilai di dalam dirinya dengan dua hal, yaitu pertama pembiasaan. Jadi sadar atau tidak sadar orang tua yang sering melakukan sesuatu, misalnya bicara atau berkata-kata dengan nada rendah atau tinggi, orang tua yang sering tersenyum, atau orang tua yang mudah berteriak, atau contoh-contoh lain, itu sesuatu yang jika dibiasakan, jika sering dilakukan dan dilihat oleh anak, maka tumbuh di dalam dirinya menjadi pohon-pohon nilai yang akan suatu saat mereka petik nanti ketika mereka sudah dewasa. Poin kedua, cara yang tanpa sadar atau tidak sadar orang tua lakukan, yang seperti tadi itu sebetulnya merupakan teladan untuk anak. Jika teladan diasumsikan sebagai contoh yang baik, bisa juga tanpa sadar orang tua meneladankan hal yang buruk. Oleh sebab itu perlu bagi orang tua untuk selalu dalam keadaan sadar ketika melakukan apapun di hadapan anak atau tidak melakukan apapun, itu akan mempunyai efek pendidikan, efek membentuk karakter anak sejak dini. Oleh karena itu, kita perlu tahu sebagai orang tua apa sih yang harus ditanamkan oleh kita kepada anak, supaya suatu saat nanti anak kita akan tumbuh menjadi orang yang kita harapkan, yang tentu saja semuanya mengharapkan anaknya akan lebih baik dari orang tuanya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam 10 hal penting yang harus ditanamkan orang tua kepada anak
sejak dini. Karena pada saat mereka sudah menginjak masa pradewasa atau bahkan sudah dewasa, maka karakter mereka sudah mengkristal, sudah membentuk, dan sudah sulit untuk diubah lagi. Maka sebelum waktu itu datang, perlu untuk kita untuk mengetahui apa saja yang perlu ditanamkan kepada anak. Tentu saja poin-poin yang baik sehingga bisa membentuk karakter yang baik untuk mereka warisi nanti. Yang pertama, yang harus ditanamkan atau diajarkan kepada anak adalah ini bisa dimulai sejak anak-anak masih bayi, masih usia-usia sangat dini sekali, dari mulai usia 0 atau sampai 3 tahunan. Ini sudah bisa mulai diajarkan, yaitu mengajarkan mimik dan gestur positif. Mimik dan gestur positif yang sederhana saja dulu, seperti tersenyum, seperti mengucapkan kata-kata dengan suara yang bernada rendah. Kalau anak sudah mulai agak besar, bisa mulai ditanamkan bagaimana caranya. Misalnya kalau ada tamu datang, itu gimana supaya mereka bersikap sopan. Misalnya tidak berlari-lari, tidak berteriak-teriak, atau menghaturkan salam lebih dahulu kepada orang yang lebih tua, mengajak main teman yang seusianya, misalnya kalau tamunya datang membawa anaknya, atau misalnya ketika mereka sedang diajak bicara oleh orang yang lebih tua, mereka tidak suka memotong pembicaraan, mereka mau mendengarkan ucapan orang. Nah, hal-hal seperti itu, mimik muka dan gestur tubuh yang baik tadi, yang positif tadi, itu sudah bisa diajarkan sejak kecil, sejak dini. Dan justru harus dihindari kebiasaan orang tua yang negatif, misalnya berteriak-teriak atau membentak atau menunjukkan mimik yang tidak menyenangkan kepada anak di saat mereka masih berusia dini. Mungkin kita suka melihat ada anak yang banyak tersenyum, ada anak yang secara umum dia tuh selalu ceria. Tapi sebaliknya ada juga anak kok cantik tapi kok kelihatannya seringnya cemberut gitu ya kalau ketemu, atau misalnya tidak menunjukkan sikap yang ramah. Itu bisa ditelusuri kok. Saya punya pengalaman seperti itu. Ada anak yang sering saya lihat, itu anaknya cantik, anaknya sangat pandai juga secara akademis di sekolahnya, tapi setiap ketemu, setiap dibawa sama orang tuanya berkumpul ketemu dengan sesama anak yang lain, anak yang cantik ini sering menunjukkan mimik muka yang yang cenderung tidak ceria, sering menunjukkan yang disebut orang dengan jutek. Nah, ini menarik buat saya. Ternyata setelah diperhatikan, ternyata memang ibunya ternyata di rumah ibunya dan bapaknya itu kalau berargumentasi ketika mereka sedang mempunyai perbedaan pendapat itu memang biasa dengan nada tinggi, atau misalnya saya juga pernah melihat secara langsung ini anak melakukan sesuatu yang sebetulnya buat saya tuh sesuatu yang biasa saja, sesuatu yang wajar anak lakukan, tapi ibunya tidak setuju dan meresponnya itu dengan nada tinggi, langsung memarahi di depan orang lain, di depan teman-teman ibunya, yang menurut saya
kasihan sekali gitu ya kalau kalau anak kita tegur, apalagi dengan nada tinggi di hadapan orang-orang, walaupun itu orang-orang itu bukan temannya, walaupun itu teman ibunya. Uh, Coba deh kita perhatikan sekeliling kita, atau mungkin anak-anak kita sendiri. Gimana karakter mereka sekarang dikaitkan dengan perilaku kita sehari-hari. Kalau mau kita rajin menelusuri, pasti itu ada kaitannya. Karena anak itu seperti yang tadi saya bilang, anak adalah kertas putih kosong yang masih bersih, dimana kitalah orang tua yang mempunyai peran dalam membentuk garis-garis di atas kertas kosong itu. Jadi hati-hati ya dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin secara spontan tanpa kita sadar, sebetulnya kita sedang membiasakan hal-hal yang membuat anak sedih, membuat anak jadi kurang bahagia, menjadi anak yang tidak percaya diri. Bisa jadi itu karena ada peran kita di dalamnya. Apalagi jika anak sedang dalam usia pertumbuhan, sekitar usia 0 sampai tadi saya bilang sebelum remaja. Poin kedua yang perlu ditanamkan oleh orang tua demi membentuk karakter baik anak adalah kebiasaan mau berbagi. Jadi bagaimana kita memberi teladan kepada anak itu yang sederhana saja untuk poin ini. Misalnya anak punya saudara, kakak atau adik, atau anak tunggal juga bisa sebetulnya kita ajarkan untuk mau berbagi. Misalnya kita punya roti atau punya nasi, itu diperlihatkan kepada anak bagaimana kita mau mengingat orang lain dalam rezeki kita. Misalnya kita punya nasi satu mangkuk nasi. Nah, ibunya jangan langsung main pindahin nasi ke piring aja, tapi sertakan dengan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang berisi pesan bahwa oh ya, kita sama-sama yuk, kita sama-sama makan, kita sama-sama enak nih nasinya, kita bagi-bagi ya, ini buat papa, ini buat mama, ini buat dede misalnya. Nanti dede maunya segimana nih, itu perlu diungkapkan. Tidak harus ibu yang suka banyak bicara seperti ini. Ibu yang pendiam juga bisa kok kalau cuma bicara seperti itu ya kepada anaknya, untuk menunjukkan bahwa atau mengajarkan bahwa kita ini, mama ini sedang berbagi. Nanti di waktu yang lain, misalnya sedang kedatangan temannya main ke rumah, mamanya bisa mengajarkan, misalnya kita punya punya kue nih, mama punya kue, ayo kamu kasih temannya sepotong, buat misalnya buat abang, buat kakak siapa, buat dedek siapa gitu. Atau misalnya kadang-kadang suka ada pengemis datang atau mungkin pengamen, biarkan sesekali anak yang menyerahkan uang atau barang yang ingin kita berikan. Di situ juga mengandung nilai-nilai pendidikan, di mana anak belajar berempati kepada orang lain yang kekurangan misalnya. Walaupun berbagi itu tidak harus selalu kepada orang yang kekurangan ya. Berbagi kepada saudara, berbagi kepada teman, berbagi kepada orang tua, sebagai tanda kita memperhatikan mereka, sebagai tanda kita sayang kepada mereka. Itu juga baik untuk diajarkan. Nah, sekarang berikutnya, poin ketiga, hal penting yang
perlu kita tanamkan kepada anak adalah untuk mengajarkan mereka tidak mengambil sesuatu yang bukan milik mereka. Bagaimana kita mengajarkan kepada mereka untuk selalu minta izin. Bahkan dalam ajaran agama, larangan untuk mencuri itu atau mengambil hak milik orang lain itu mempunyai nilai hukum yang sangat kuat ya. Ada hukumannya. Jadi pantas untuk kita mengajarkan kepada anak untuk mengerti arti hak milik. Apa yang milik kita dan apa yang bukan milik kita, apa yang milik orang lain, kita tidak boleh mengusiknya, kita tidak boleh mengganggunya, apalagi mengambilnya. Nah, ini bisa kita ajarkan baik dengan teladan maupun dengan nasihat. Sekarang poin berikutnya adalah poin keempat yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anaknya adalah untuk tidak menyakiti orang lain atau makhluk yang lain atau tidak menyakiti alam sekitarnya. Itu sangat-sangat penting diajarkan kepada anak-anak dan sangat-sangat bisa kita lakukan dalam pergaulan kita sehari-hari dengan mereka. Kita bisa mengajak anak misalnya dalam perjalanan mengantar mereka ke sekolah, misalnya melihat tanaman kering, kasihan ya tanamannya kering, yuk kita kasih minum misalnya. Dikasih minum itu maksudnya dengan menyiramnya ya. Bisa dengan misalnya tiba-tiba anak nanti reaksinya memberikan botol minum mereka, gak apa-apa, direspon aja, gak apa-apa, walaupun misalnya cuma meneteskan sedikit, mencucurkan sedikit air itu ke tanaman, atau kasih minum kucing liar, atau kasih makan ya tadi kucing liar, stray cat atau stray dog, atau ayam yang misalnya binatang itu datang ke rumah kita. Ajarkan kepada anak untuk membagi makanan kepada hewan-hewan. Itu akan tertanam nilai di dalam diri mereka bahwa oh ternyata binatang pun atau tumbuhan pun adalah bagian dari semesta ini yang layak untuk kita perlakukan dengan baik. Harus kita hargai juga mereka dengan berbagi kebaikan. Jika hal ini terus-menerus mereka lihat, terus-menerus mereka dengar, terus-menerus mereka rasakan, terus-menerus mereka lakukan bersama-sama kita, mereka akan belajar tentang rasa empati kepada sesama, kepada sesama makhluk, bahwa ternyata setiap kita ini adalah sama-sama makhluk Tuhan yang harus saling menghargai, harus saling menyayangi, sehingga harus juga mau saling berbagi. Poin berikutnya, nomor 5, adalah membiasakan anak untuk mau mengucapkan terima kasih atau mengungkapkan rasa terima kasih dalam bentuk apapun. Yang paling mudah tentu saja dengan ucapan. Misalnya ketika dia dimudahkan dalam hal apa saja yang dia perlukan, biasakan dia untuk bilang terima kasih. Misalnya ada dia misalnya minta makan atau minum, terus dibawain minumannya sama kakaknya atau sama adiknya. Ajarkan anak untuk mengucapkan terima kasih. Ayo bilang terima kasih sama kakak atau bilang terima kasih sama mbak. Nah, di situ anak akan mengenal ternyata dirinya selama ini mendapatkan kemudahan, mendapatkan hal-hal yang baik itu juga atas kebaikan orang-orang yang ada di sekitarnya juga. Sehingga
dia harus memberikan apresiasi atau penghargaan berupa ucapan terima kasih itu kepada siapapun. Dan biarkan anak merasakan sensasi atau merasakan rasa senang ketika mereka berterima kasih. Oh, ternyata mengucapkan terima kasih itu menyenangkan ya, karena orang yang diucapi terima kasih itu dia juga senang gitu. Nah, biarkan anak merasakan kebahagiaan atau kesenangan di saat dia memberi, di saat dia berbagi, di saat walaupun dengan sebaris ucapan terima kasih. Dari hal-hal tadi, dari mulai poin 2 yaitu berbagi sampai poin kelima, anak akan belajar bahwa ternyata kebahagiaan itu memang benar sederhana. Kesenangan itu ternyata sederhana, yaitu apa? Yaitu ketika kita mau berbagi kebahagiaan atau berbagi kesenangan, berbagi kemudahan dengan orang lain. Ketika kita melihat orang lain tersenyum, ketika kita melihat orang lain senang, ternyata kita juga ikut senang. Nah, itu biarkan anak-anak merasakan itu, sehingga itu akan menjadi kebiasaan mereka sampai besar nanti. Nah, sekarang poin ke-6. Hal yang baik yang perlu diajarkan orang tua kepada anak sejak dini, yaitu kebiasaan untuk meminta maaf setiap berbuat kesalahan. Nah, di sini untuk anak mau mudah meminta maaf itu tentu saja anak harus dikenalkan dulu kepada yang mana perbuatan baik dan mana yang tidak. Mana perbuatan yang menyenangkan, mana yang tidak. Sehingga ketika dia melakukan hal-hal yang tidak baik itu, dia segera menyadarinya bahwa iya tadi aku tadi aku nyenggol kakakku jadi nangis. Walaupun misalnya itu tidak sengaja dilakukan oleh si anak, kalau dia menyadari bahwa itu salah, pasti dia tidak akan susah untuk meminta maaf. Ajarkan saja. Bahkan walaupun anak belum mengerti juga ajarkan saja. Misalnya dia menumpahkan minum atau apa, ayo bilang maaf sama mama, atau ayo bilang maaf sama kakak. Nah, itu ada tahapan-tahapannya, dimana ketika dia masih usia batita atau balita, mungkin baru pembiasaan yang baru kita bisa ajarkan sebelum kita memasukkan nilai-nilai ke dalamnya. Gak apa-apa, yang penting biasakan aja dulu. Berikutnya poin ke-7, hal baik yang perlu diajarkan orang tua sejak dini kepada anak adalah bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Nah, ini bisa diterapkan kepada anak yang sudah mulai usia SD ya biasanya, dimana anak sudah mengenal mana yang baik, mana yang jelek, mana yang buruk gitu. Nah, di sini anak-anak sudah bisa mulai memilih, sudah bisa memutuskan kepingin apa. Nah, di sini sebagai orang tua, kita jangan hanya memberikan kebebasan untuk memilih saja atau memutuskan saja, tapi sertakan juga bagaimana setelah memilih itu kita bertanggung jawab atas pilihan yang kita sudah putuskan. Misalnya yang sederhana, kita bawa 2 anak nih atau 3 anak ke supermarket. Kita bolehkan anak untuk memilih es krimnya sendiri, rasa apa yang mereka mau. Nah, tapi nanti ajarkan kepada anak ketika mereka sudah pilih, yang satu pilih rasa vanila, yang satu rasa stroberi, yang satu rasa tiramisu. Nah, anak yang sudah memilih itu harus mau setia dengan apa yang sudah dipilihnya. Jangan nanti dia sudah pilih vanila, nanti di rumah dia mau punya kakaknya yang rasa stroberi misalnya, rengek-rengek, terus kakaknya harus ngalah. Nah, itu nggak boleh. Jadi orang tua harus tegas dalam hal ini. Ketika anak sudah memilih A,
maka sertakan juga rasa tanggung jawab. Dia harus tetap dengan pilihannya itu. Bagaimana si anak bisa menetapi apa yang sudah dia putuskan dan enjoy dengan itu. Harus mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, berhubung sudah dipilih, berhubung sudah diputuskan, ya jalani atau nikmati. Nah, itu nanti akan berpengaruh kepada nanti di masa depannya. Ketika mereka sudah remaja, sudah dewasa, kalau mereka sudah terbiasa bertanggung jawab atas apa yang dia pilih, apa yang dia putuskan, mereka akan belajar pertama tentang rasa tanggung jawab, yang kedua juga sekaligus makna kesetiaan. Jadi bagaimana mereka setia dengan apa yang sudah mereka pilih sendiri. Poin berikutnya yang harus diajarkan atau penting diajarkan orang tua kepada anak sejak dini adalah meneladankan kepada mereka bagaimana untuk selalu bersangka baik kepada orang lain. Tidak mudah menyalahkan, tidak mudah tersinggung. Mungkin sering kita lihat misalnya ada anak tiba-tiba nangis, ibunya tahu dia jatuh gitu lalu nangis. Sering nggak kita dengar sama siapa? Nah, ada kata-kata pertama itu yang sering diucapkan orang tua itu, sama siapa nak? Jatuhnya atau nangisnya. Nah, pertanyaan sama siapa ini walaupun tidak salah, tapi jika ini ditanyakan saat pertama kali, sesaat setelah anak tertimpa sesuatu yang membuat dia menangis atau luka, ini menurut saya kurang bijak, karena ini cenderung seperti menimpakan sebab ini kepada orang lain. Padahal bisa jadi si anak menangis atau jatuh karena ulah dia sendiri, karena kecerobohan dia sendiri. Nah, akan lebih bijak jika orang tua ketika merespon anak ketika dia jatuh itu dengan menanyakan apanya dulu gitu. Kenapa nak? Kok bisa jatuh gitu? Coba cerita sama mama gitu, coba cerita sama ibu, sambil diusap-usap, sambil dilipur, sambil dihibur. Nah, di sini orang tua juga membiasakan dirinya untuk selalu bersangka baik juga. Jadi tidak langsung melihat kiri kanan, depan belakang siapa nih gitu ya, tapi merunut dulu, terbiasa mendudukan masalahnya dulu, faktanya dulu seperti apa, menganalisanya, lalu baru memutuskan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan setelah kejadian ini. Ya, itu hanya contoh saja ya, tapi secara umum kebiasaan selalu bersangka baik kepada orang lain ini kelak akan menjadi kebaikan untuk si anak itu sendiri. Anak akan terbiasa tidak temperamen. Anak akan terbiasa untuk selalu tenang menghadapi apapun, karena pikirannya itu terbiasa positif. Oh, tunggu ini apa ya gitu ya. Bahkan hal-hal seperti ini saja, misalnya hal-hal yang bersifat misalnya sekarang kan orang senang mendengar cerita-cerita horor gitu ya, atau cerita-cerita yang menakutkan. Kalau anak terbiasa bersangka baik, itu akan menguntungkan untuk mereka, karena mereka tidak gampang terintimidasi, tidak gampang terpengaruh oleh kondisi di luar dirinya yang menekannya. Jadi dapat poinnya ya, kenapa kita harus selalu bersangka baik, karena ini akan berpengaruh tidak saja kepada diri sendiri si anak itu, tapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Membuat anak tidak mudah terseret ke dalam konflik, karena kalau anak mudah terpantik emosinya disebabkan karena dia mudah tersinggung misalnya, atau mudah baperan, itu membuat anak akan jadi lebih bisa mengendalikan situasi, lebih bisa mengendalikan
kondisi yang ada di sekitar dia, apalagi nanti ketika mereka sudah mulai mandiri, mulai kuliah misalnya di daerah lain yang terpisah jauh dari orang tua. Nah, itu akan menjadi keuntungan untuk si anak itu sendiri. Poin berikutnya, nomor 9, yang perlu diajarkan orang tua kepada anak adalah mengajarkan untuk berani mencoba atau berani menghadapi atau melakukan hal-hal baru yang tidak biasa mereka lakukan sebelumnya. Nah, keberanian ini mengajarkan mereka untuk bisa survive nanti. Kita perhatikan saja, ketika anak masih usia 0 sampai di bawah usia 3 tahun, anak-anak kita itu pemberani loh. Mereka dibiarkan di tempat gelap aja berani. Kenapa? Karena pikiran mereka tuh masih bersih, belum ada doktrin-doktrin atau cerita-cerita horor misalnya yang bikin mereka takut atau bagaimana. Mereka baru menjadi penakut itu setelah mereka sudah dikenalkan pada misalnya film-film horor atau film-film pembunuhan, baru muncul itunya sikap-sikap ketakutannya. Nah, itu berarti sifat alami anak itu sebetulnya pemberani. Hal-hal positif itu sebetulnya hal yang natural, yang alami, dan hal-hal yang tidak baik itu diajarkan oleh lingkungannya. Nah, walaupun tanpa diajarkan anak-anak itu sudah berani, tapi berhubung lingkungannya bisa saja mempengaruhi mereka menjadi kurang berani menghadapi sesuatu, maka ini perlu di-refresh lagi oleh orang tuanya, diajarkan lagi orang tuanya kepada anak untuk mereka berani mencoba, berani menghadapi, berani menjalani apa yang sebetulnya mereka takutkan. Jadi kalau mereka misalnya takut dengan sesuatu, berarti sebetulnya mereka sudah membatasi dirinya sendiri dengan sesuatu itu. Nah, ajarkan mereka untuk, ayo lewati apa yang kamu takutin itu. Ayo lewati batas itu, di mana kamu takut. Itu gak apa-apa kok gitu ya. Walaupun rasa takut itu sebetulnya alat untuk melindungi diri mereka dari bahaya, tapi nanti keberanian ini akan berguna dalam kehidupan mereka pada saat mereka sudah dewasa. Ada anak-anak yang sejak kecil sudah diajarkan oleh orang tuanya mandiri, berani berjualan di sekolah, berani berani berarti tidak malu ya. Tidak malu jualan di sekolah, misalnya jualan pensil, jualan es, jualan apa gitu ya. Itu sangat berguna nanti di bidang entrepreneur biasanya ya, nanti si anak ketika mereka dewasa jadi tidak malu jualan, tidak malu berbisnis, tidak malu memulai sesuatu untuk mencari penghidupan atau nafkah. Atau contoh lain misalnya anak berani untuk mengatakan tidak kepada temannya atas sesuatu yang dia tidak setujui atau dia tidak sukai. Banyak kasus-kasus pembulian anak itu disebabkan karena anak itu sendiri tidak berani menunjukkan rasa tidak sukanya kepada perlakuan teman-temannya. Misalnya dia ditoyor sama temannya, dia diam aja karena gak berani. Atau dia ditertawakan, ya dia diam juga gitu. Tidak berani menunjukkan atau tidak berani berekspresi atas rasa tidak sukanya. Akhirnya apa? Akhirnya dia pendam sendiri perasaannya. Nah, itu kenapa? Karena si anak tidak dibiasakan untuk menunjukkan keberaniannya, menolak apa-apa yang dia tidak suka. Jadi, ajarkan anak untuk berani menghadapi, berani menjalani, tentu saja dilengkapi dengan bekal batasan-batasan apa yang boleh dan tidak untuk dilakukan oleh mereka. Ini akan sangat berguna sekali ketika mereka nanti sudah remaja, bahkan setelah dewasa. Nah, last but not least, yang terakhir, yang ke-10, yang penting sekali diajarkan kepada anak
untuk menjadi bekal mereka nanti setelah dewasa adalah bagaimana memfungsikan kenop spiritualnya, menyadarkan dirinya bahwa jiwa raganya itu butuh mengenal Tuhannya. Sebagai insan yang beragama, tentu saja kita mengetahui bahwa orang tua mempunyai kewajiban kepada anak untuk mengenalkan mereka kepada Tuhannya, kepada ajaran agamanya. Di sini juga nanti akan terkandung nilai-nilai yang akan menjaga mereka setelah mereka nanti remaja, dewasa, bahkan sampai mereka menutup usia. Bagaimana mereka harus menjalani hidupnya. Mereka tahu tujuan hidupnya mereka tahu ujung yang harus mereka tuju itu nanti kemana, dan mereka juga tahu proses di mana mereka akan mencapai ujung itu, apa yang harus dilakukan dan apa saja yang bisa dilakukan supaya selama menjalani itu semua, susah dan senangnya, berat dan ringannya itu, dengan selalu perasaannya itu tenang, karena mereka tahu siapa Tuhannya, karena mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, mereka tahu jalan terangnya, sehingga mereka tidak akan pernah merasakan kegelapan. Nah, sekian saja tips-tips dari saya, 10 poin penting yang perlu diajarkan oleh orang tua kepada anak. Karena bagaimanapun nanti anak akan mencapai usia dewasa, di mana pada masa itu, pada usia dewasa itu, karakter kita sudah terbentuk, sudah mengkristal, sudah akan sulit lagi diubah. Maka apa yang sulit diubah itu sebaiknya adalah hal yang memang baik, sehingga tidak akan menyulitkan kepada anak itu sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kepada semua yang sudah berkenan menyaksikan podcast ini. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.